Wajar dia sombong, banyak jabatan, banyak hartanya, wajar. Tapi orang sombong seperti itu temannya setan. Tapi orang masih maklum. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu sebab Allah melaknat Fir'aun karena sombong. Jadi kalau ada pejabat yang sombong dengan jabatannya, itu adalah keturunan Fir'aun. Fir'aun abad 21. Ada ilmuwan sombong, itu sudah dijelaskan, ada Kan'an namanya. Orang kaya sombong, ada dalam Quran itu, diabadikan dan dilaknat Allah. Qarun namanya. Maka salah satu kehadiran kita di sini agar kita tidak menjadi sombong. Jangan titipan, jangan membuat kita sombong. Yang berikutnya poin ketiga. Setelah titipan kita sadari tidak boleh sombong, lalu namanya titipan harus dijaga. Pak Gubernur jalan, dia panggil Kasat Pol PP. Kau tolong jaga ini ya. Namanya dititip, maka jaga baik-baik. Kalau sudah dikasih titip tidak dijaga baik-baik, tentu dievaluasi. Oh ini tidak amanah ini, maka diganti. Iya toh? Nah Allah menitip kita, maka bagaimana caranya? Jaga. Bagaimana cara menjaganya? Satu, jaga titipan berupa harta. Dengan cara apa? Bukan dengan deposito, bukan dengan investasi tanah, bukan dengan kirim ke Eropa, kirim ke Singapura, bukan. Jaga hartamu dengan cara apa? Sedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau saya pegawai negeri di sini tidak disenangi sama Pak Gubernur yang tadinya kepala dinas, ternyata pilkada kemarin salah dukung, akhirnya menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan enggak? Ada pilihan Pak, kalau kita tidak disenang sama gubernur. Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan gubernur. Mau lewat depan kita, tidak ada urusan. Kenapa? Saya bukan lagi anak buahnya. Ya toh? Ada dari Jawa, merantau ke Palembang. Ternyata di Palembang cari nafkahnya tidak sesuai harapan. Ada pilihan? Ada? Ada. Pulang lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Ada orang dari Sumatera Selatan merantau ke Malaysia. Ternyata Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Balik lagi. Masih ada pilihan. Bapak menderita di dunia, masih ada pilihan. Tapi kalau Bapak masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Yang bisa menyelamatkannya hanya 3. Tidak boleh lagi keluar. Tidak enak di kubur deh, keluar dulu. Bapak keluar, dilempari orang Pak, pocong. Lalu pada saat itu, kata Nabi, putuslah seluruh amal-amalmu. Maka cara menjaganya, jadikan titipan itu amal jariah. Almarhumah. Dalam kubur, umumnya manusia, seluruh orang yang masuk dalam kubur, ada 5 jenis penyesalannya. Salah satu di antaranya, mereka yang tidak bersedekah. Maka kalau boleh berwasiat dan berpesan, ada harta yang ditinggalkan oleh almarhumah, biarkan beliau yang menikmatinya. Caranya apa? Jadikan masjid, jadikan rumah ibadah, jadikan beasiswa pendidikan. Kirim anak, 5 orang dikirim ke Eropa, belajar tentang sesuatu ilmu, pulang diamalkan ilmunya, insya Allah almarhumah tetap dapat pahala-pahala dari orang yang disekolahkan. Anaknya almarhumah, barangkali berat kalau kita jadikan ulama. Sudah,
Kita cari anak orang lain, jadikan dia ulama. Selama beasiswa itu dia jadi ulama karena beasiswa dari almarhumah, maka ilmu-ilmu yang disebarkan orang yang disekolahkan itu dapat juga almarhumah karena kiriman ilmunya. Maka harta yang dimiliki, cara menjaganya sedekahkan. Ada orang punya rumah harga miliaran, salah tidak? Tapi keliru kalau bapak wafat tidak meninggalkan rumah ibadah, padahal bapak mampu. Kalau pergi ke tanah haram, kita pergi haji atau umroh, biasanya di Madinah kita dibawa ke ziarah kan? Bapak-bapak biasa dibawa ziarah kan? Biasa ada namanya ziarah Masjid 7. Ya kan? Ziarah Masjid 7. Kenapa ada Masjid 7 itu? Karena Nabi dan para sahabat, terutama sahabat-sahabat pilihan, menunjukkan eksistensi bahwa dia pernah hadir di dunia dengan cara apa? Dia bikin momentum, tanda, apa tandanya? Masjid. Kalau Yunani dan Romawi, mereka menunjukkan bahwa dia pernah berjaya di dunia, dibikinkan patung. Orang Islam tidak, dibikinkan masjid. Maka di Masjid 7 itu ada Masjid Abu Bakar, Masjid Utsman, Masjid Aisyah, Masjid Abu Bakar Siddiq. Silakan bapak yang ada rezeki, jaga rezeki itu dengan cara apa? Bersedekah. Dan demi Allah, saya belum pernah melihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang senang itu orang pelit, Pak. Saya mau tanya bapak-bapak, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada yang suka orang pelit, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan tidak usah ke rumahnya, pelit dia. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu pelit. Sebaliknya, tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Bahkan orang yang dermawan, Pak, sudah wafat sekalipun orang masih mengenangnya. Dan saya yakin almarhumah yang kita taksiah malam ini salah satu sebab sehingga kuburnya sampai detik ini selalu dikunjungi orang karena beliau dermawan. Pak, kalau bapak tidak bisa berderma dengan duit, berdermalah dengan akhlak. Kalau bapak belum bisa bersedekah kepada istri dengan berlian, sedekahlah dengan cara apa? Jangan kasar kepada istrimu. Kalau Nabi sedekahnya setiap pagi, setiap beliau mau keluar, beliau bersedekah ke istrinya dengan cara apa? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok bapak amalkan deh. Bu, ibu, besok ingatkan suami. Begitu mau kantor, Pak, sedekah. Nah sini kau, saya sedekahi kau. Salatullah, mullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke. Nah, cara memelihara harta dengan sedekah. Yang kedua, cara memelihara ilmu. Bagaimana caranya? Transfer. Sebarkan. Kalau bapak tidak usah jadi ulama, berat Pak. Lalu gimana caranya? Sebarkan saja ceramah-ceramahnya ulama. Bapak punya grup, 10 grup, 1 grup 100 orang. Bapak dapat ceramahnya Dasat Latif, sebarkan. Orang mau amalkan atau tidak, sebarkan. Maka dari 1000 orang yang menerima itu, masa tidak ada yang mengamalkan 1-2 orang. Begitu ada yang mengamalkan dan disebarkan lagi, bapak dapat pahala seperti pahalanya ulama tanpa mengurangi pahala ulama. Itulah yang disebut amal jariah. Bapak tidak usah jadi ulama, berat. Biar saya, Pak. Sebarkan ilmu. Itulah cara memelihara. Nah sekarang anak adalah titipan. Cara pelihara almarhumah. Punya anak yang ditinggal. Allahu Akbar. Kembar emas yang dilahirkan.
Kalau menurut konsep Islam, ibu yang melahirkan anaknya dan wafat, itu matinya senilai dengan mati syahid. Apa artinya? Pahalanya sama matinya syahid orang membela agama Allah. Tapi bedanya tetap harus diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani dan disolati. Maka bapak ibu, kalau ada suami yang kurang ngajar sama istrinya, biasa saya bilang suruh lihat istri melahirkan. Bapak tahu enggak kenapa Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi ini bapak ini, salah paham. 3 ibu, 1 bapak, bukan 3 istri. Ini keras sekali pikirannya semua ini. Kenapa sampai Nabi mengucapkan 3 kali? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 4? Karena ternyata menurut ahli hadis dipelajari ada 3 penderitaan dan beban hidup seorang perempuan yang tidak bisa dipikul oleh seorang laki-laki. Apa itu? 1, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Masih bu? Enak enggak? Wah, menderita. Jalan aja setengah mati. Oh, mau duduk tuh pakai standar samping. Oh. Iya tuh bu. Iya. Bu, waktu hamil, apalagi usia-usia 7 bulan, pernah enggak ibu tengkurap? Ada enggak ibu hamil tidur tengkurap? Gaya pasrah. 9 bulan 3 hari. Bayangkan, mampu dilakukan istri kita bertahan 9 bulan 3 hari tidak pernah tengkurap. Bapak 1 bulan aja ndak tengkurap pak, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Paling bapak stres ketika ngidam. Ustaz, doakan istri saya. Apa doanya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari Ustaz. Jadi kalau saya dia mau tidur jam 10, setengah 10 saya di atas lemari. Saya bilang, dikerjai kok istrimu itu. Bapak nanti stres ketika ngidam. Perempuan 9 bulan. Yang kedua, ketika melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri gubernur, keluar kok nak? Tidak. Iya toh, tapi saya heran pak, tobat saya, tidak mau lagi saya hamil. Terakhir ini, 5 bulan kemudian, hamil lagi. Bapak-bapak, ya, kalau istri melahirkan bapak stres, tapi masih sempat merokok. Waktu istri saya melahirkan, pertama, stres, karena tidak bisa keluar. Saya tanya dokter, bagaimana solusinya? Ini harus divakum. Apa artinya disedot? Wih, saya bayangkan kalau disedot berarti otaknya disedot. Bisa beleng-beleng anak saya ini. Ya kan? Namanya otak itu kan kalau goyang prosesornya ibarat komputer kan. Saya bilang, biar saya. Mundur dok. Dia bilang, Pak dokter, bukan mau ceramah ini Ustaz. Saya sholat hajat dulu 2 rakaat. Lalu saya berdoa, selawat sebanyak-banyak. Saya bantu istri saya dengan izin Allah keluar. Sejak itu kesimpulan saya, kalau ada suami yang tidak tahu menghargai dan perasaan istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Yang ketiga, kenapa Nabi sebut 3 ibu. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Begitu digigit ibu, kok gigit saya? Enggak, dibujuknya. Lepas nak. Aduh. Siang anaknya, malam. Masya Allah. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, almarhumah punya anak 3.
pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Jadikan anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak yang saya hormati, saya mau tanya dan tolong dijawab. Pak Herman Deru bisa ndak jadi gubernur tidak pernah ikut pilkada? Ndak mungkin. Suaminya almarhumah bisa ndak jadi dokter tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Pak Kapolda bisa ndak jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Ndak. Pak tentara bisa ndak jadi tentara tidak pernah ikut mendaftar pendidikan tentara? Ndak mungkin. Anggota DPR bisa ndak anggota DPR tidak pernah ikut caleg? Ndak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa ikut fakultas kedokteran? Bisa. Bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tidak ikut pilkada? Bisa. Berarti sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadikan anak kita soleh dan soleha lebih murah daripada menjadikan anak kita jadi tentara, polisi, bupati dan sejenisnya. Anak kita disekolahkan ke luar negeri salah tidak? Tapi keliru dan tidak ada gunanya. Anak kita ke luar negeri tapi tidak pernah ikut pengajian. Bapak Ibu, mau tahu masa depan kita dikubur? Mau? Lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Kalau kita intip malam Jumat di kamarnya masa baca Yasin, ibu tenang deh. Subuh-subuh bunyi gerendel pagar kita intip. Masya Allah anak bungsunya ibu ke masjid salat jamaah. Dia ajak adiknya. Kakaknya ikut. Harapan sudah itu Pak. Tidak sia-sia kita cari nafkah. Tapi diintip main game. Di meja masih main game. Tidak pernah hadir pengajian. Hati-hati Pak. Bu, kalau kita meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap. Saya boleh taruhan. Setelah diikhlas dilepaskan almarhumah, ya besok-besok ikhlaskan lagi suaminya kalau ada jodoh. Tidak boleh kita hina. Tidak, Bapak enak melihat. Oh, tapi kan ada beban yang tidak bisa dilepas. Ada kawan saya sama-sama naik haji. Meninggal istrinya, sampai bengkak matanya Pak. Ustadz rasanya tidak bisa lagi kusambung hidupku. Saya bisa sesukses ini karena istri saya ini hebat Ustadz. Saya bilang hebat juga ini Bapak. Barusan saya dapat orang meninggal sampai bengkak-bengkak matanya. Aduh belum 1 tahun. Saya pergi jogging Karibosi, Makassar. Saya lihat dia ada perempuan di sampingnya. Muda, panjang rambutnya, tidak pakai jilbab. Saya ke single, siapa itu aja? Dia bilang, yang baru Ustadz. Siapa yang doakan kita? Anak. Ini teman kita. Yang kita sibuk berWhatsApp, lihat aja deh di grup WhatsApp. Begitu ada meninggal, jangankan ngetik doa Pak, ngetik doa malas. Dia cuma kirim stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu Pak, dia cuma tulis Al-Fatihah. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Tidak salah anakmu pintar bahasa Inggris, tapi tidak ada gunanya kalau dia tidak tahu ngaji. Kita terlalu bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Itu apa? Hebat Ustadz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak? Ya Bapak ke Inggris, coba lihat anak-anak di sana. Bahasa Inggris semua Pak. Apa yang hebat? Memangnya kalau anak pintar bahasa Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Maka saudara Bapak Ibu sekalian, jadikan anak kita soleh dan soleha. Gimana caranya? Kasih nama yang baik. Nama itu doa. Itu kewajiban orang tua, itu kata Nabi. Lahir anakmu kasih nama yang baik. 2, kasih makanan yang halal. 3, didik dia. Tapi sayang, kita kadangkala lebih mengkhawatirkan isi perut anak kita daripada isi imannya. Dan yang keempat, jangan lupa selalu doakan anak almarhumah. Jadikan kebiasaannya Pak Dokter, kalau Pak Dokter usap kepalanya, doakan Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Bisik telinganya ketika dibangunkan, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Doakan terus, peluk dia, peluk dekap dia ketika mau dia sekolah, bisik lagi Allahumma rabbi habli minas solihin.
Disuapin, Allahumma rabbi habli minas solihin. Doa. Ada kemenakan saya. Sudah mau masuk maghrib, masih main futsal. Oh ya, sudah. Pergi berjamaah di masjid sama. Sedikit lagi om, tungguilah dia. Sekalinya azan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Pak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis. Heran semua orang lihat saya, jagonya Pak Ustadz. Dia bisik saja kemenakannya dan menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ayat keempat. Ini semua kita hafal. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati. Kematian semua pasti kita lewati. Maka yang penting bukan saja matinya, tapi sudah siapkah kita menghadapi kematian itu. Dan apa bekal sebaik-baik bekal menghadapi kematian? Adalah amal jariah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, almarhumah ini Allah tempatkan di alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Ibu bapak yang saya muliakan, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terakhir sekali, kita yakin semua Islam yakin syahadat, dia yakini sampai mati kata Nabi pasti dia masuk surga. Kita yang penting sudah yakin 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan masuk surganya? Ini yang jadi masalah. Sebelum masuk surga, transit dulu di neraka namanya. Dicuci dulu, dibersihkan. Bagaimana cara proses pembersihannya? Tergantung dosa-dosanya. Sama pakaian saya yang saya pakai ceramah, paling rendah deterjen, pucat sedikit sudah bersih. Tapi pakaian saya penuh noda yang saya pakai pergi ke kebun, ke sawah, tidak cukup hanya direndam. Tapi ada model mencuci zaman dulu namanya di Kalantang. Direndam air panas di malam hari, kemudian pagi hari disikat, dilipat, dibanting, diinjak, dilipat lagi, digosok lagi, disikat, dijemur 1 hari, malamnya diembunkan, besok baru dicuci ulang, baru bersih. Kalau bapak punya dosa sedikit saja, deterjen sedikit, tak, masuk surga. Tapi kalau bapak banyak dosanya, dikelantang pak, dilipat, dibanting, didadak, masuk juga surga pak. Tapi prosesnya lama pertanyaannya. Terutama kita yang punya jabatan dan harta, lama pertanyaannya pak. Kalau orang miskin apa yang mau ditanyakan? Gaji 3 juta per bulan. Apa? Pembantu. Kau gunakan untuk apa? Tidak ada cita-cita saya jadi pembantu. Cuma bapakku sakit di kampung, 2 juta saya kirim pembeli obat, 1 juta operasional saya di kota. Mobil? Tidak ada. Rumah? Majikan. Motor? Tidak ada. Sepeda? Tidak ada. Miskin betul kau Inam. Inilah takdirku. Kau sholat? Alhamdulillah. Kau puasa? Senin Kamis saja ku kerja. Kau sedekah? Ya kalau beli sayur kadang-kala saya sedekah 1000. Inam, kau ternyata penuh kemuliaan. Hari ini tadahulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Nomor tersangka 1320. Maju. Maju dia. Dilihat Inam. Oh inilah tentang. Ini tuan saya. Ditanya. Nama? Titik. Pekerjaan? Itu mobilmu dari mana? Kalau dilihat gaji dan honorar tidak bisa beli mobil. Anu tuan. Anu apa? Oh ditinju mukanya apa? Bah! Bawa belur, mau lari ditarik lagi. Itu behelnya istrimu dari mana? Jam tanganmu dari mana? Masuk juga surga pak, tapi sudah bawa belur. Masuk dia sudah kempur dia pak. Ketemu sama pembantunya, Tuan, kenapa itu muka? Banyak tanya di situ. Kok baru muncul tuan? Saya sudah 4 tahun, saya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Saya kira ada mobil 4. Gara-gara itu mobil, banyak sekali pertanyaannya.
Hati-hati. Maka Allah tidak memberikan kita jalan buntu. Allah katakan, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kau putus asa. Jangan putus asa. Allah masih kasih kesempatan. Allah jelaskan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Bagi bapak-bapak, kita semua pasti punya dosa. Bukan dosa masalah kita. Masalah kita mau tidak bertobat sebelum ajal menjemput. Cara bertobatnya, perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang kedua, perbanyak membaca setiap selesai sholat 5 waktu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kalau dibaca kata Nabi setiap selesai 5 waktu menggugurkan dosa-dosa. Dengan catatan bacanya yang pasti, jangan seperti makan pisang goreng panas. Ada orang baca itu sikir Pak terlalu cepat. Jumlah. Apa artinya itu? Kayak makan empek-empek Palembang yang panas Pak. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kalau dosa berkaitan dengan barang kantor, gorden, rumah dinas hilang gordennya, hilang piring, sendok, AC. Kalau bertobat tidak cukup hanya istighfar, tapi barang tersebut harus dikembalikan. Jadi bapak-bapak yang pernah ngambil barang-barang inventaris kantor gubernur Sumatera Selatan, kasih kembali besok. Kalau tidak dikembalikan, bapak wafat, maka di akhirat kelak di padang mahsyar seluruh barang yang kita ambil itu disuruh pikul. Sambil menunggu giliran untuk dipanggil diadili, lewatlah Satpol PP. Oh, ternyata bapak yang ambil. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.